Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir pekan ini kita akan tetap bersaat teduh karena kita tahu Bapa di surga mengasihi kita. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di akhir pekan ini Tuhan tetap mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Tuhan mengingatkan kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 31. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israellah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang telah ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Tema, jangan menyerah. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sementara menunggu pengadilan di depan Kaisar, Paulus memanfaatkan waktu untuk bersaksi. Sebenarnya ia sedang susah sebab ia sedang ditahan
seperti seorang penjahat. Tapi meski begitu, ia terus bercerita tentang Yesus. Sebab bagi Paulus itulah yang terpenting di dalam hidup Paulus. Sikap Paulus ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan Yesus memang ada suka dukanya. Kita ikut Tuhan Yesus bukan hanya untuk mendapatkan berkat. Kita ikut Tuhan hanya karena kita ada dan sudah diselamatkan. Maka jangan menyerah bila kita sedang susah. Dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami kalau kami mengalami begitu banyak hambatan, kami tetap bertahan karena kami tahu Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tetap setia dan tidak menyerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali cobaan dalam hidup kita. Bikin PR gak bisa, ulangan gak bisa, belajar susah, matematika susah, banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi jangan menyerah. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada ibu guru, bapak guru yang menolong kita. Juga jangan lupa ada kakak guru sekolah minggu juga. Karena itu kita tetap punya semangat. Jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus selalu menguatkan iman kita. Amin.